kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa. Yang ketiga penjelasan atau paparan terkait perubahan APBD tahun 2024. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan penutup. Baik, menuju ke acara sesi yang kedua yaitu sambutan. Sebelum sambutan, saya selingi lagi, saya himbau bahwasanya sebenarnya ini kan ranahnya BPD untuk musyawarah perubahan anggaran. Cuma istilahnya pemerintah desa ini keluar rumput karena ini sedikit mendesak mengingat bulan sekarang adalah bulan Desember, sementara untuk jadwal perubahan APBD ini seyogyanya dilaksanakan pada bulan September. Baik, lanjut dari tadi. Sekarang yaitu sambutan Ketua BPD pada Bapak Sunarko. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kades Desa Terbesar, Bapak Sirajuddin beserta perangkat. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu anggota BPD Desa Terbesar. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari tim RKP Desa Terbesar. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu untuk membahas acara perubahan APBD tahun 2024. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan tidak menemui kendala apapun. Dan yang kedua, salawat serta salam sepatutnya kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak memberikan tuntunan dan soliditasnya bagi kita semua melalui ajaran-ajaran agama Islam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Nanti mungkin di sesi diskusi atau mungkin pembahasan perubahan APBD nanti yang perlu pada intinya, tapi dalam pembukaan ini memang ada poin-poin yang perlu kita garisbawahi. Memang benar, memang acara Musdes adalah memang ranah dari BPD, tetapi memang kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Bapak Pemda melalui WA setelah kami adakan rapat BPD di rumahnya Pak Didit. Memang kami rencana mau mengadakan rakor atau rapat koordinasi antara BPD dan Pemda. Tujuannya apa? Ya memang tujuannya untuk membahas tentang hal-hal seperti ini. Karena apa? Walaupun acara-acara Musdes memang acara BPD, tetapi materi dan bahan semuanya ada di pemerintahan desa. Jadi memang perlu selalu ada koordinasi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan mungkin yang kedua, untuk Bapak Sirajuddin, mohon izin Pak, nanti kalau sekiranya diadakan rapat-rapat seperti ini, kami mohon nanti untuk sebisanya tepat waktu, minimal undangan jam 7:30 kalau bisa sudah dimulai, karena mungkin pembahasan seperti ini sangat penting, sangat urgent. Bukan tidak mungkin ini nanti juga akan sampai malam. Jadi mohon izin nanti untuk rekan-rekan BPD, juga Pemda, juga tim RKP, juga semuanya saja nanti yang mendapat undangan, tolong untuk menghormati undangan itu sendiri. Mungkin itu pembuka dari kami. Kalau ada tutup kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Sunarko atas sambutannya. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa pada Bapak Sirajuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Menghormati Bapak Ketua PPD bersangkutan, tim BKP, memang perangkat desa yang kami hormati. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur kepada Rabbi atas nikmat rahmat hidayahnya dan semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allah salamu mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita harapkan sampainya besok di hari kiamat. Bapak Ibu semuanya kami hormati, mohon maaf tadi yang telah saya kira ada tahlil di RT 37 kematian ya, akhirnya agak telat. Yang jelas pembahasan ini sangat penting sekali. Karena apa? Khususnya kami atau pemerintah desa tidak akan istilahnya menggambar masalah APBDes itu. Karena apa? Khususnya di Sumbersari perlu kita sampaikan bahwa jadwalnya itu waktu bulan November ya. Akhirnya pendamping itu ada pergantian pendamping. Mbak Lia itu ganti sama Pak Nurul ya. Akhirnya ada pengukuran ulang. Nah, pengukuran ulang ini sedangkan APBD sudah masuk di kabupaten, sudah menjadi verifikasi, sudah disahkan di kabupaten. Nah, sedangkan di sini ada kekurangan biaya untuk di RT 42. Tuh. Terus juga karena pendampingnya ini harus diukur ulang karena dia bukan istilahnya ahlinya memang. Waktu itu memang Pak Samsu, mohon maaf untuk pendamping desa, Pak Samsu tidak ada fungsi untuk di desa. Kemarin pertengahan bulan itu memang saya ada pendamping dari kabupaten, memang saya minta dia evaluasi untuk pendamping desa. Itu akhirnya Mbak Dia, sebenarnya kita minta bantuan Mbak Dia, tapi kan di sini ada Pak Khoirul. Akhirnya ada pengbulan-bulan sama dan usaha tani yang tadi itu bulan. Terus sama drainase yang ada di RT 42 Dusun Sumbersari. Dengan seperti itu otomatis kita merubah anggaran yang ada jadi disahkan APBD-nya di kabupaten. Dengan apa? Dengan PAK. Nah, PAK itu enggak langsung sekaligus ada PAK, tidak Pak. PAK itu nunggu bulan karena basis sudah dikoji dengan kabupaten, bisa bukanya kalau kita mengajukan PAK. Nah, sedangkan PAK ini di bulan November ya, akhir November PAK, bisa PAK akhirnya semuanya kegiatan khususnya pembangunan terhambat semuanya. Sampai pemerintahan pembinaan dan pemerintahan dan juga pemberdayaan semua terhambat. Karena apa? Ada PAK. Kalau nggak ada PAK lurus, insya Allah November nggak sampai November kita bisa melakukan kegiatan. Karena apa? Ada kegiatan yang belum kita laksanakan. Kegiatan 42 pipanisasi. Bagi pipanisasi ada PAK. Nah, kedua, jalan usaha tani Somor Bur itu juga ada PAK. Jadi semuanya dia di PAK semuanya. Karena anggarannya nggak mencukupi. Akhirnya ada penambahan harus di PAK. Nah, tanpa ada PAK kita nggak bisa. Karena siswanya dikoji. Akhirnya akhir November kita bisa PAK. Inilah yang menggambar. Bukan desa untuk menggambar, ngapunten. Karena rumornya ya apa desa kok dihambat ini. Itu memang saya lihat. Ya mohon maaf, kami ngapunten. Saya melaksanakan kegiatan jangan sampai saya melanggar hukum. Ini Pak, ketentuan saya. Saya lebih hati-hati masalah penggunaan anggaran ini. Mohon maaf. Itu saya sampaikan. Jangan sampai kita saenake dhewe masyarakat senang, tapi saya melanggar aturan hukum. Saya tidak ingin nanti ada urusan dengan hukum APH, karena desa Sumbersari masih menjadi pengawasan APH. Nah,
Tujuannya kita menyenangkan masyarakat. Tapi kalau sanggup hukum, siapa yang membela? Tidak ada. Inilah yang perlu sangat lebih hati-hati untuk masalah pengeluaran anggaran. Nah, makanya itu di sini dengan adanya perubahan kemarin yang sudah dibuka di kecamatan, sampai Mas Ren dan sama Mas Sabil langsung ke DPRD beberapa kali ke DPRD untuk supaya mempercepatkan. Yang jelas ini Pak, tetap di bulan 12 ini semua anggaran APBD 2024 kita keluarkan semuanya. Dalam pembangunan, urbanisasi, sumur bor sampai dalam usaha tani kita realisasikan semuanya. Dalam pelaksanaannya itu nanti walaupun melebihi sampai bulan Januari tidak masalah, yang penting anggaran sudah keluar. Yang satu itu. Yang kedua, dalam masalah ini Pak, ada penyedia barang. Kalau nggak punya bank Jatim nggak bisa Pak. Ini masalah juga itu. Akhirnya Pak, ya belum satu kode ini nggak belum, aku nggak bisa buka bank. Nah, ini kebanyakan seperti itu Pak. Seperti pimanisasi ada kesini, tapi disuruh membuka bank Jatim nggak mau. Loh, ini yang tinggal-tinggal seperti ini kan nggak semua tahu. Kan gitu gitu. Nah, tapi maka saya kan tidak ingin Pak, karena ini ketentuan, karena hubungan di Bank Jatim itu nanti CMS ya, hubungannya dengan itu. Nanti hubungannya otomatis pemajakan akhirnya menjadi temuan-temuan dari inspektorat. Nah, kalau ada temuan, otomatis pemeriksaan 2023, 22, 23, 24 bagi pemeriksaan semuanya. Dan ini Pak, nanti kendalanya. Dan pemerintah saya nggak mau bisa seperti itu. Makanya malam ini alhamdulillah untuk perubahan APBDes sudah clear, tinggal nanti evaluasi tadi BPD dan tim SKP. Mungkin itu sementara. Sambutan saya mohon maaf atas keterlambatan kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Memang ya seperti itulah kenyataannya. Jadi yang bisa saya sampaikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan terkait perubahan APBD tahun 2024. Bapak Ibu hadirin, tadi dalam sambutan Bapak Kepala Desa sebenarnya sudah sedikit disampaikan terkait poin-poin terkait perubahan APBD. Di sini saya mungkin menambahi. Bapak Ibu hadirin sekalian, alasan dari pemerintah desa melakukan perubahan APBD tahun 2024 yaitu ada 4 dasar, yaitu yang pertama, silpa yang tidak sesuai dengan rekening kas desa sejak awal tahun 2024. Mungkin masih ingat awal-awal dulu ketika penyampaian pada RKP sudah saya ingat bahwasanya silpa ini tidak sinkron dengan rekening kas desa dikarenakan terdesak waktu untuk di DPRD bahwasanya desa Lulus Besari terakhir untuk penetapan APBD-nya. Jadi mau nggak mau ini sementara. Kemudian ini berpengaruh pada pengajuan DD tahap 2 dan ini DPRD harus segera disinkronasikan dan alhamdulillah kita sudah balik 3 kalau nggak 4 kali untuk sinkronisasi ini ke DPRD. Kemudian alasan kedua yaitu setelah adanya musyawarah prakegiatan di Jalan Usaha Tani Kemulan, perkiraan sisa anggaran Jalan Usaha Tani Dusun Kemulan setelah cek ulang terlalu banyak sisa sehingga mempengaruhi serapan dana desa tahun 2024. Jadi setelah rapat prakegiatan di Dusun Kemulan, ternyata rapnya anggarannya yaitu kan 97 juta sekian, sementara sesuai kesepakatan Kamwok tadi Dusun Kemulan ternyata permintaannya sederhana.
Setelah dihitung kembali, kemudian pengukuran dengan pendamping, itu anggarannya ternyata hanya 33 jutaan Pak. Jadi ada sisa anggaran terlalu banyak. Ini kan mau mengaruhi presentasi serapan dana desa tahun 2024. Kemudian yang ketiga, ada potensi tidak terlaksananya kegiatan pipanisasi dusun kerajaan dan sumur bor dusun Telur Sayu dikarenakan terkendala perizinan dan kendala teknis lainnya. Tetapi alhamdulillah sudah clear, makanya beberapa kali koordinasi dengan Pamdes terkait perizinan, ternyata ada alternatif baru, tidak menunggu dari perhutani. Ternyata ada sumber mata air baru yang matanya ada di lahan warga, sehingga ini bisa dilaksanakan. Kemudian terkait sumur bor, sempat perizinan juga dan teknis pelaksanaannya kapan hari sudah dirawatkan RT/RW dan BPD di Pak RW 06 yaitu ada kesimpulannya bahwa hasil dari rapat pertemuan itu sumur bor tetap dilaksanakan walaupun anggaran kurang. Kemudian yang keempat, ini ke RT 42 ya, tadi sebagian sudah disampaikan, tapi dasar utama waktu itu usul dari TPK terkait drainase RT 42 ini untuk ditambahkan anggarannya dikarenakan nilainya kurang. Nah, kemudian ada perubahan pendamping juga. Nah, ini metode penghitungan antara pendamping yang lama dengan pendamping yang baru ini juga berbeda. Nah, itu jadi 4 alasan kenapa adanya perubahan APBD tahun 2024. Tetapi secara regulasi itu yang masuk PAK itu adalah nomor 1. Sebenarnya perubahan APBD ini tidak boleh sembarangan. Nah, kalau tidak ada selisih anggaran, kemudian tidak ada kejadian khusus yang mengharuskan aturan dari pusat untuk merubah anggaran ini, itu tidak bisa. Nah, ini terkait rincian perubahan, intinya di APBD ini tidak banyak perubahan karena fokus di Silpa. Ini saya sebutkan bahwanya Silpa ADD di APBD awal yaitu sejumlah 27.683.117 rupiah. Setelah perubahan yaitu totalnya 23.998.417 rupiah. Jadi mengalami penurunan karena penyesuaian yaitu sebesar 3.784.700 rupiah. Kemudian Silpa DD yang awalnya 7.641.848,39 rupiah menjadi 10.327.248 rupiah. Jadi di DD ini mengalami penambahan sebesar 2.683.399,61 rupiah. Cek rotok jelas. Jadi rotok ngantuk misalnya. Kemudian anggaran Silpa PBH, anggaran awal sejumlah 76.111.709 rupiah berubah menjadi 72.736.501,17 rupiah. Di sini mengalami penurunan sejumlah 3.454.505,92 rupiah. Kemudian untuk Silpa PAD ini tidak ada perubahan, jadi totalnya tetap sejumlah 12.664.600 rupiah. Kemudian Silpa DLM ini anggaran awal sebesar 11.676.600
Rp695,79 menjadi Rp10.344.878,75, mengalami penurunan sebesar Rp335.817,04. Jadi dengan adanya penyinkronan atau sinkronisasi antara Silpa di Siskedes dengan rekening kas desa, otomatis kegiatan yang bersumber dana dari Silpa ini mengalami perubahan. Di antaranya Silpa Didi ini terkait pengadaan KRUPM Dusun Kerajaan. Mungkin yang awalnya 4 juta sekian menjadi 2.957.248 rupiah. Kemudian untuk pengadaan cermin cembung ini ditambah, jadi totalnya sebesar 4.370.000 rupiah. Dikarenakan anggaran sebelumnya pengadaan cermin cembung ini belum termasuk tiang dan apa namanya isorannya Pak, cornya. Kemudian ada penambahan. Nah, ini terkait pengadaan mesin obras dari Silpa Didi. Ini sebelumnya mesin obras itu adalah anggarannya bersumber dana dari dana desa sebesar 10 juta. Kemudian dikarenakan ini ngebono RT 42 juga, nah ini anggaran dari RT 42 ini ditambahi 10 juta dari oper sumber dana. Pak itu mojok nih Pak layari. Jadi ini pengadaan mesin obras setelah juga disurvei bahwasanya harga mesin obras ini nggak sampai 10 juta. Jadi kita ambilnya dari setelah sinkronasi Silpa Didi. Kemudian anggaran selanjutnya dari Silpa Didi karena mengalami penurunan anggaran, jadi kegiatan pemeliharaan dan perawatan kursi kantor kita hapus. Kemudian pengadaan termoskopi juga kita hapus, pengadaan stamik kita hapus. Kemudian untuk pengecatan kantor desa kita kurangi anggarannya, menyesuaikan anggaran. Seperti paham. Ini Jalan Rabat Usaha Tani di Dusun Sumbersari yang awalnya dananya 41.837.900 menjadi 101.512 rupiah 600 rupiah. Jadi berarti ada ketambahan tadi sejumlah 59.674.700 rupiah. Kemudian selanjutnya tadi kan sempat disebutkan Pak Kades ya terkait Bupati Dusun Kerajaan, ada PAK juga. Nah cuma setelah koordinasi dengan Pak Kades, Pak Mundir juga berkoordinasi terkait perubahannya bagaimana. Ini terlalu ribet ini akhirnya karena nututaken waktu Pak, jadi tidak merubah ini Pak, jadi tetap, karena walaupun ada perubahan itu tidak signifikan, mengingat mungkin ada di pipa saja.
Jadi untuk anggarannya di pipanisasi ini juga tetap sebesar 184.308.360 rupiah. Kemudian pengadaan sumur bor dusun Tulusayu ini juga tidak ada perubahan Pak, karena itu juga kesepakatan dari warga bahwasanya oke, dilaksanakan dulu secukupnya anggaran ini. Nah, mungkin itu poin-poin penting yang bisa kami sampaikan terkait perubahan APBDes Pangapunten, karena ini sebenarnya sudah fix ya. Tapi tetap perlu disampaikan, DPD harus tahu, kemudian tim RKP ini harus tahu alasannya dirubah kenapa. Karena ini penting. Kalau ini sudah fix, kemudian yang diundang juga tidak melibatkan banyak masyarakat, tetapi sesuai aturan ini sudah memulai forum karena terdesak waktu. Memang efisiennya kan sesuai dengan tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke sesi diskusi. Monggo apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari Bapak BPD. Matur nuwun Pak Sekdes. Terkait untuk perubahan, saya kira tadi sudah jelas dan saya kira sudah clear. Kuncinya kalau kami amati dari awal sampai akhir tidak ada perubahan yang dalam arti yang serius. Semuanya saya sudah sesuai dengan apa yang menjadi keputusan bersama-sama waktu perencanaan. Cuma sedikit kami di sini menggarisbawahi, tadi juga disinggung juga masalah tentang di tahap perencanaan, yaitu terkait dengan pendamping. Rupanya pekerjaan dari pemerintah desa termasuk tim perencanaan itu memang juga kalau dari kami sebagai BPD juga merasakan juga memang hambatannya adalah pendamping. Jadi perlu ini dikelirkan di sini sekalian. Ini mohon izin Pak Lurah, ini kami sebagai BPD selaku pengawas kepala desa yaitu melalui monitoring dan evaluasi. Jadi intinya kalau untuk masalah dalam arti menentukan kebijakan di desa itulah adalah sepenuhnya pemerintah desa dan masyarakat. Pada intinya gini, apa yang sudah menjadi keputusan dari hasil musyawarah, yaitu musyawarah jelas otomatis di situ sudah lengkap Pak, yaitu BPD, Pemdes, tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh perempuan sudah ada. Saya kira kuncinya di sana, termasuk untuk perencanaan di penganggaran juga. Perencanaan penganggaran yang kami pahami dan selalu kami pantau dan kami ikuti selalu melibatkan masyarakat. Saya kira itu sudah menjadi dasar kekuatan hukum yang kuat. Contoh di sini juga kita di desa kita juga sudah ada namanya tim RKP. Nah ini saja saya kira yang perlu dalam arti nantinya, dalam arti untuk menyusun anggaran-anggaran yang berikutnya. Tim RKP ini saya kira nanti yang lebih dikuatkan atau dalam arti lebih diajak untuk berdiskusi. Mohon izin, kalau untuk pendamping, mohon maaf, kalau pendamping itu istilahnya pembantu. Bila kita perlu kita pakai, bila tidak perlu juga nggak apa-apa. Nanti kita harus mengacu kepada undang-undang desa. Apa artinya undang-undang desa? Yaitu desa itu. Desa itu apa? Desa itu intinya ya kita itu berhak mengatur urusan kepentingan kita sendiri. Dalam arti di situ juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan semuanya. Itu menjadi dasar kekuatan hukum kita. Kuncinya apa? Kuncinya adalah untuk penganggaran seperti ini yang penting satu, di situ tidak ada nanti unsur korupsi. Ini maksud dalam arti ini yang seringkali kami dalam arti yang melalui pelatihan juga diskusi dengan
BPD-BPD yang ada di Jawa Timur, pada kuncinya seperti itu. Bahkan dari ekspektorat, dari apapun juga menekankan seperti itu. Karena apa? Otomatis dari pemerintahan desa sendiri nanti juga akan dikejar deadline waktu juga. Kalau kita, mohon maaf, contoh seperti diutarakan oleh Bapak Sekdes kemarin tadi, dari pendamping ini nggak cocok, nanti pendamping ini berubah lagi, sedangkan kita akan terus dikejar waktu. Pekerjaan kita kan hanya bukan untuk menyusun ini saja. Contoh seperti kemarin, banyak pekerjaan-pekerjaan tertunda karena kegiatan-kegiatan di luar agenda resmi, dalam arti ada semacam pilkada, atau mungkin ada agustusan, atau mungkin ada selamatan desa. Itu kan mau tidak mau pekerjaan-pekerjaan seperti ini kan dipending dulu. Makanya itu kami di sini sebagai BPD perlu juga kami menegaskan dan menguatkan kepada pemerintahan desa untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya. Mohon untuk tim RKP ini saja yang lebih diprioritaskan, karena tim RKP kita adalah orang-orang terbaik desa terbesar dan itu perwakilan dari masing-masing pedukuhan. Saya yakin mereka pun dalam arti pasti ikut, atau dalam arti mau mempertanggungjawabkan semuanya, kan gitu Pak Rumit. Saya kira seperti itu. Daripada mau mengojin Pak kepada juga yang lain, istilahnya nanti mohon maaf, misalnya kita terlalu malu, terlalu nurut sama pendamping mau izin, ekspektorat tidak akan memeriksa pendamping. Otomatis yang diperiksa adalah pemerintahan desa, siapa ya kades dan perangkatnya. Tetapi kalau dalam arti alasan dari pemerintahan desa kuat, ini sudah keputusan musyawarah. Otomatis keputusan musyawarah kan berarti sudah ada BPD, tim RKP atau tokoh masyarakat lain. Silakan kami dipanggil Pak, tidak ngomong. Silakan tim RKP dipanggil tidak ngomong. Gak ada masalah. Pernah gak apa-apa, nanti kami juga ikut membantu menjelaskan ke ekspektorat. Kalau katakanlah kita terlalu, mohon maaf, terlalu katakanlah, ya nggak apa-apa, bagus-bagus juga. Misalnya kita ada pendamping, kita dalam arti dibantu atau apa, ya bagus juga. Tetapi kalau pendampingnya sifatnya mohon izin, misalnya ribet atau tambah bikin ruwet, kalau usah pendamping itu sebenarnya nggak ada masalah Pak. Yang penting yang menjadi lembaga di diri desa kita, utamanya kalau untuk perencanaan adalah tim RKP, yaitu yang kita libatkan tokoh masyarakat. Ada apa-apa gak mungkin mereka lari Pak. Kalau pendamping saya yakin ada apa-apa mereka akan lari, saya yakin. Ini perbedaannya. Jadi di sini mohon maaf Pak Sekdes, Pak Lurah, bukan nanti mengecilkan arti dari pendamping, enggak, tapi paling enggak kita harus dalam arti di sini lebih mementingkan dalam arti potensi-potensi yang ada di desa kita. Saya yakin tim-tim RKP ini bekerja dengan tulus, saya yakin. Mereka mohon maaf enggak digaji apa, tapi mereka mau membantu desa. Kalau bukan orang tulus, saya yakin nggak akan mereka mau. Maka dari itu sekali lagi untuk kedepannya tim RKP ini lebih dikuatkan. Atau mungkin perlu tambahan personel, nggak apa-apa. Setiap masing-masing pedukuhan diambil lagi, tokoh perempuannya ditambahi, saya kira juga nggak apa-apa. Kalau dibutuhkan. Ini yang perlu kami sampaikan. Saya kira kalau untuk perubahan, saya kira tidak terlalu signifikan, dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sudah terjawab semua Pak. Saya sendiri juga dengar Pak, masalah sumur bor, masalah pipanisasi, masalah timbaran, memang keadaannya seperti itu Pak. Mungkin karena belum ada penjelasan yang seperti ini, jadi mereka dalam arti kurang paham atau salah paham. Mungkin setelah ini dalam arti didiskusikan, perubahan ini sudah ditampilkan atau diflorkan, dan nanti kan dari kami BPD, pemerintah desa dan RKP
kan sudah bisa menjelaskan ke masyarakat bahwasanya tidak ada yang dirubah mulai dari RT 42, sumur bor dan pipanisasi sudah jalan semuanya. Jadi biar mereka merasa tenang. Memang banter Pak suaranya soal itu. Tapi sebenarnya ini juga bukan berarti mereka ini intinya tidak menyukai pemerintahan desa dengan adanya keterlambatan, tidak Pak. Itu bentuk mereka cinta kepada desanya, selalu menanyakan apa yang menjadi hak dan aspirasi mereka. Jadi diambil positifnya saja. Jadi jangan sampai nanti kita ambil yang negatifnya. Jadi ya seperti itu Pak, masyarakat ya ada yang kritis, ada yang diam, ada yang dalam arti lebih di atasnya kritis ya ada. Tapi ya situ kita dinamika, kita hadapi saja. Yang penting apa yang perlu kita sampaikan, apa nanti yang kita berikan jawaban kepada mereka sesuai dengan apa yang ada, rule sesuai dengan aturan dan kita tidak boleh lepas dari aturan dan karena dasar hukum kita adalah itu. Jangan sampai kita dalam arti memberikan jawaban kepada masyarakat berdasarkan asumsi saja, karena asumsi itu adalah pemikiran sendiri, bukan berdasarkan undang-undang. Jangan salah. Mending kita ngencangi undang-undang, ngencangi aturan, jadi itu tidak ada salahnya. Mungkin itu dari kami sebagai BPD Pak. Mungkin masukan-masukannya seperti itu. Mungkin setelah ini nanti, monggo nanti bila dalam arti perlu diskusi dengan BPD tentang hal apapun yang terutama ini, monggo kita agendakan di kemudian. Mungkin itu saja dari kami. Kami beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BPD. Mungkin yang lain ada di tim RKB baru ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit mencermati tadi apa yang disampaikan oleh BPD terkait dengan pendamping lapang atau pendamping lokal. Terkait dengan pendamping ini memang tujuannya adalah hanya memberikan kisi-kisi. Jadi kalau misalkan ini pagunya 100 juta, kalau bisa jangan lebih 100 juta, gitu aja. Tapi terkait dengan perencanaan itu pasti akan ada di lapangan. Jadi tugas dari para pendamping tidak bisa terus kemudian diabaikan. Ada juga rata-rata ketika ada seorang kades masuk BUI itu juga nggak manut oleh PL atau pendamping lokalnya, akhirnya masuk. Nah itu semuanya pasti akan berkaitan dengan yang namanya e-budgeting di dalam sistem yang dikenalkan, yaitu sistem Siskodas ya. Jadi memang desa itu diajari untuk membuat atau memanage suatu dana sehingga pas dengan jobnya. Contoh nih, kalau misalkan si Pak ADD ada 27 juta sekian, terus kemudian setelah perubahan ada 23 sekian, itu harusnya bukan minus Pak. Ya, itu sosok itu. Karena 27 direncanakan, habisnya 23 kan begitu gitu. Nah itu sosok sebenarnya, bukan minus. Justru yang minus itu ada di 7 juta, si Pak ADD itu 7 juta menjadi 10 juta. Nah itu minus 2 juta. Karena memang ada kekurangan 2 juta. Pertanyaannya sekarang, ditambal dari mana 2 juta? Gitu. Nah ini rekodenya Pak Asek untuk menata dan mengatur itu luar biasa, sehingga dari perubahan-perubahan itu mungkin dari Silpa yang sudah terakumulatif begitu, akhirnya jauh 0 atau bagaimana? 0. Nah luar biasa. Berarti bisa dibaca dari sini Bapak Ibu sekalian bahwa dari 7 juta menjadi ternyata belanjanya menjadi 10 juta, ditambal 2 juta itu diambilkan dari situ. Harusnya yang minus itu yang di situ. Karena pagunya yang disiapkan melalui APBDes itu ada 7 juta, belanjanya habis 10 juta. Itu dijelaskan lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini kita minus nih 2 juta. Nah, oleh kami selaku pengelola misalkan begitu, ini kami tambal dari sektor ini susu E gitu. Jadi akhirnya syukurlah kalau misalkan memang sudah 0.
Jadi intinya karena memang ini adalah e-budgeting, sehingga nanti di tahun 2025 saya pikir bisa akan merencanakan lebih detail lagi. Bahkan ketika tadi disampaikan pembelian cermin cembung gitu, itu juga dimasukkan juga terkait dengan masalah palnya itu, sehingga dihitung sekalian. Nah ini juga pembelajaran supaya nanti ketika merencanakan itu nilainya pas. Karena memang begini Bapak Ibu sekalian, ketika masuk di Sisperdes itu datanya terkunci. Jadi kalau misalkan 27 ya udah 27 gitu. Harapannya sih habis gitu. Tapi habis itu bukan tanda kutip mengada, tapi terbelanjakan. Intinya begitu. Nah, ketika kalau misalkan udah nol, kami juga bersyukur, terima kasih Pak Sek udah manuver seperti itu dan akhirnya udah selesai. Saya boleh berharap ini juga clear and clean gitu. Nah, terus kemudian perencanaan di tahun 2025 ini PR lagi Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2024 saya pikir ini sudah penghujung tahun, ini sudah selesai harusnya. Terus kemudian di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian harus punya perencanaan lagi, harus menyusun RPJMdes lagi, gudang, masukkan semuanya, bahkan sampai pengecatan pal barang itu masukkan. Jangan sampai nggak dimasukkan, tapi kalau misalkan itu nggak dimasukkan di tahun 2025, jenengan mau pengadaan itu, pasti nanti PL atau pendamping lokal pasti akan baca, ada nggak di RPJMdes, gitu. Jadi buat aja meskipun sepele, buat aja, usulkan, meskipun usulan itu juga konyol, misalkan pengecatan genting masyarakat misalkan menjadi warna biru semua, masukkan meskipun hal itu konyol, karena suatu saat hal itu akan menjadi program. Makanya hal-hal yang tidak terpikirkan mungkin di tahun 2025 karena itu momen buat sebanyak-banyaknya terkait dengan usulan. Saya pikir 2024 ini penghujung tahun, ini sudah selesai. 2024 harus kita pikirkan lagi dengan berbagai macam usulan-usulan yang mungkin receh begitu, tapi kalau misalkan itu sudah tertuang dan termaktub di dalam RPJMdes, enak nanti mengeksekusinya, tinggal ngambil. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pikir cukup dari saya. Mungkin kalau misalkan ada ditambahkan lagi dari yang lain, monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harun atas masukannya. Saya bisa menanggapi sedikit nih. Memang betul yang disampaikan Pak Harun terkait e-budgeting, dan ini juga menjadi salah satu kendala sebenarnya, tambahan kendala kenapa dari sektor kegiatan di pembangunan ini belum terlaksana. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kades bahwasanya toko itu harus punya rekening bank Jatim, Bapak Ibu. Jadi rencana awal kita sudah di desa sudah merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan, tetapi ada satu belajarnya karena ini cari toko yang mau kerjasama dan memiliki rekening bank Jatim ini sulit, dan tetapi alhamdulillah desa sudah dapat. Nah, sehingga bertepatan juga dengan perubahan LPDes ini juga, sehingga semoga tidak ada halangan. Kita juga mohon doa restu pada panjenengan semuanya. Rencana kita dari BK Pembangunan juga dan sudah di ACC Pak Kades tadi seperti itu, bahwa Desember ini semua kegiatan harus terlaksana. Bisa dimungkinkan minggu depan ini kegiatan untuk anggarannya sudah bisa direalisasikan gitu. Monggo kalau ada tanggapan atau masukan yang lain. Sedikit Pak, tadi ya dari baru, makanya tadi itu sebenarnya sama aja. Dari tim RKP sebenarnya orangnya itu dalam arti pintar-pintar, punya potensi, tapi mereka gak gelem ngomong. Tapi akhirnya kan gelem ngomong, pancing pendamping akhirnya kan ngomong. Pada intinya gini, apa yang kami sampaikan tadi itu juga termasuk jembatan dari pemerintahan desa juga.
Kenapa kok sampai terjadi keterlambatan seperti ini? Karena pendampingnya tidak profesional dan bisa seperti itu. Padahal pendamping adalah orang yang profesional. Jadi intinya ini Pak Hendra, dalam arti masukan dari kami PPD. Jadi untuk setiap perencanaan anggaran, tim RKP ini nanti kami tegaskan lagi sering selalu dilibatkan. Dalam arti jangan istilahnya itu barang sudah jadi, tim RKP baru diundang, jangan. Jadi mulai awal nggak apa-apa sama dilibatkan. Jadi dalam arti biar intinya biar sinkronisasi antar kelembagaan itu selalu terjaga. Dan jangan sampai nanti istilahnya mohon maaf ya, ini kan kita selalu terlambat. Nah itu harus selalu kita cari apa yang menjadi penyebab keterlambatan. Padahal sesuai ketentuan, sesuai undang-undang, memang APBDes kalau di aturan di undang-undangan harus di akhir tahun anggaran Desember, akhir Desember lah seperti itu. Contoh seperti kemarin-kemarin kita selalu sampai lepas dari Desember. Ini pun nanti juga akan menuju ke sana juga. Makanya ayo, mungkin nggak apa-apa mungkin tahun-tahun ini masih seperti itu nggak apa-apa. Tetapi harus ada evaluasi apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya di mana. Itu kita cari, termasuk dari tim-tim, termasuk tim perencanaan, PK, TPK, semuanya ya sama-sama belajar karena banyak di sini perangkat-perangkat yang masih baru, yang masih dalam arti menyesuaikan dengan jabatannya, yaitu memang harus sering-sering dibus Pak, ya. Sampai sebagai senior ya harus sering-sering memang harus dikasih motivasi. Terus untuk yang junior ya jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk bertanya ke yang lebih lama atau lebih senior. Enggak apa-apa, belajar itu enggak ada istilahnya itu enggak ada sungkan atau enggak ada batasan, jangan. Lebih baik bertanya saja kalau ada arti tidak mengerti. Mungkin itu Pak ya. Jadi intinya kami tegaskan lagi untuk tahun-tahun berikutnya tim RKP lebih dioptimalkan. Tapi kalau untuk masalah inisiatif, itu urusannya kita mau. Tinggal mau, Terima kasih. Saya kira memang betul apa yang dikatakan Pak PPD. Tim RKP orang ahli-ahli. Ya mohon maaf, kami juga mengikuti di Bumdesma dalam pemaparan minggu wah detail sekali sama direktur Bumdesma. Itulah yang saya harapkan. Dan di situ kami mau nanti dibantulah untuk perencanaan itu Pak Harun ya. Karena apa? Kita sekarang nggak mengajarkan pendamping. Kalau pendamping cuma sebagai evaluasi anggaran kita aja. Nah gitu gimana yang dimaksudkan itu. Karena apa? Yang jelas kami di sini untuk teman-teman PK memang saya selalu koordinasinya bukan ke pendamping yang baru ini, memang langsung ke Mbak Bulia. Jadi teman-teman langsung ke dalam Bulia, kalau Bulia ke sini nggak mungkin karena bukan di sini, tempatnya beliaunya ada di Pakis. Nah, makanya dari Pak Sekdes, ke pembangunan, pemberdayaan pembinaan, kalau butuh beliau malam langsung ke sana. Ini memang seperti itu. Karena apa? Kalau kita mendamping, ya itu saya seperti itu lah. Terus kawan jelas kemarin dari kabupaten, pendamping kabupaten ke sini, saya langsung bilang, tolong Pak pendamping lokal desa dievaluasi. Langsung gitu kan, ada pendampingnya. Karena saya nggak mau nanti istilahnya desa digawe saya naik diwe teko-teko tanda tangan SPPD teko mulai tapi ya apa kegiatan ya apa perencanaanmu ya apa APBD apa APBDmu ya apa nggak pernah ditanyakan. Ya cuma dengan apa kegiatan saya ini kegiatan apa ini nggak saya masih nggak mau. Tapi alhamdulillah Pak Gom, mungkin insya Allah untuk APBD 2025 ini nanti untuk anggaran 2024 ini kan anggaran itu kan
sementara ini anggaran 2024 ya. Nah sedangkan ada APBD ini insya Allah akhir Desember sudah selesai kan ya Pak saya harapkan untuk PKPK untuk Solo nanti 31 Desember sudah akhir bahwa APBD kita sudah jadi. Namun nggak ingin untuk yang terulang tahun-tahun kemarin. Mungkin itu, dan sekali lagi saya minta bantuannya Pak Harun dari tim SKP nantinya, Pak Sultan, Pak Idris, siapa lagi? Bu Muji tadi izin sakit. Nanti tolong nanti biar kaum perempuan nanti bisa ditambah dari PKK. Karena Pak anggaran nanti banyak dari PKK, banyak yang nggak masuk. Dari Bu Muji biasanya di Posyandu. Ya, mungkin itu sementara, yang lain monggo. Monggo, ada tambahan atau enggak? Mungkin, monggo Pak. Baik, sebenarnya terkait dengan hal ini dulu. Ini udah clear and clean, selesai, nggak ada yang ditanyakan atau bagaimana. Kalau emang mudah, karena saya ingin menambahkan satu hal yang memang ada di depan mata ini. Tahun 2025, report yang ini dulu. Sudah ya? Baik, bila memang sudah, mohon izin saya menyampaikan satu materi titipan dari kabupaten. Kebetulan tadi saya sudah koordinasi dengan DPRD. Ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 itu akan menyambut yang namanya program EBG, makan bergizi gratis. Nah, ini PR kita bersama sebenarnya. Saya memang ada di Bumdesma, namun ada diberikan pos sebenarnya terkait dengan Bumdes dan Bumdesma, dan juga koperasi sebenarnya diberikan wilayah untuk menjadi penyplai. Nah, nanti di tanggal 2 Januari itu sudah mulai program terkait dengan EBG, makan bergizi gratis tersebut. Nah, itu setidaknya di 3 desa gitu. 3 desa itu akan diampu satu pelayanan. Ya, ini nanti ada namanya adalah dapur umum begitu. Nah, 3 desa itu 1. Nah, kalau misalkan di Tumpang itu ada 15 desa, berarti logikanya ada 5 dapur umum. Nah, 1 dapur umum itu harus mengampu sekitar 3.000. Itu termasuk anak TK, PAUD, SD, SMP begitu. Nah, ini PR lagi buat Pak Kades, harus menyediakan yang namanya relawan. Karena relawan itu nanti akan ngambil dari dapur umum, terus kemudian dibawa dan disetorkan di masing-masing sekolah. Nah, terus kemudian bagaimana peran serta daripada Bumdes? Nah, Bumdes ini nanti akan menjadi penyedia daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh dapur umum, termasuk beras, sayuran, dan lain sebagainya. Monggo, kalau misalkan ingin ikut serta, namun persyaratannya 1, Bumdes itu harus berbadan hukum. Mumpung ini juga masih ada orang-orangnya, ini bisa nanti dibuatkan berita acara double, Pak. Yang 1 itu terkait dengan rencana pengajuan nama atau pembadan hukuman yang namanya Bumdes. Mumpung ini orang-orangnya ada, jadi nanti absensi itu bisa menjadi indikator, nanti difoto dan lain sebagainya, terus kemudian nanti bisa dinaikkan di Kementerian Desa, sehingga Bumdes yang ada itu bisa berbaju hukum. Setelah mengantongi yang namanya baju hukum atau badan hukum begitu, itu nanti akan mengurus yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Saya khawatir nih kalau misalkan Bumdes yang mengelola toko, terus kemudian tidak mengantongi NIB, titik inspektorat tanya apa? Nah, ini monggo kalau misalkan memang kepeduliannya bersama, Bumdesnya monggo diselamatkan juga. Karena memang idealnya Bumdes itu tidak boleh mengelola toko. Tapi kalau misalkan sektor pemasukan dan lain sebagainya monggo. Tapi kalau mengelola toko itu tidak boleh. Kalau mengelola sampah, air dan lain sebagainya monggo, itu boleh. Nah, sebenarnya kisi-kisi seperti itu yang harus disampaikan oleh pendamping kepada desa maupun kepada Bumdes dan lain sebagainya, sehingga ilmunya tambah. Yang mana biasanya Bumdes itu tertutup informasinya.
Jadi monggo. Jadi difasilitasi BUMDes itu supaya bisa berbaju hukum sehingga nanti bisa ikut serta menjadi penyedia. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah berbaju hukum terus kemudian bisa menjadi penyedia, bisa digandeng Bapak Ibu sekalian terkait dengan potan, atau mungkin peternak dan lain sebagainya, karena butuh daging, butuh ayam, butuh susu dan lain sebagainya. Nah, ini nanti BUMDesnya akan menggandeng itu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang BUMDes nggak ada, biar saya gandeng aja dulu dari BUMDes, Pak. Begitu. Karena luar biasa, nanti kalau misalkan per Januari itu ada 900 titik dapur umum se-Indonesia. Terus kemudian nanti di bulan Mei atau Juni begitu bertahap. Tapi nanti di bulan Juni atau Juli itu nanti akan bergerak yang namanya per hari itu 1,3 T. Itu se-Indonesia. Itu dananya seperti itu. Yang saat ini karena memang BUMDes atau BUMDesma itu masih belum mampu untuk melakukan supply, ini akhirnya diambil alih oleh Kodim secara perlahan seperti itu. Namun nanti akan diserahkan. Kami akan mencoba mendampingi bagi mereka yang memang atau BUMDes yang memang mau ngasuh kawruh di tempat kami, monggo. Kalau misalkan memang dari pendampingnya nggak memberikan pemahaman itu, monggo datang di kantor kami untuk bisa sinau bareng supaya nanti terlahir yang namanya badan hukum tadi, sehingga BUMDes-BUMDes yang ada itu bisa bertumbuh. Karena bagaimanapun juga ketika BUMDes itu disupport luar biasa terkait dengan pendanaannya, ini akan menjadi sumber PAD bagi desa. Karena tidak menutup kemungkinan entah tahun berapa begitu dana DD atau ADD itu kan dihapus. Nah, ini harus bersiap Bapak Ibu sekalian, desa-desa yang lain pun juga demikian. Ya, ini harus bersiap. Sektor pendapatannya dari mana? Bukan dari TKD atau tanah kas desa saja, tapi bisa dari yang lain. Karena kebutuhan sayur juga luar biasa dibutuhkan. Bisa jadi kalau misalkan TKD itu nanti ditanami sayur, terus kemudian menjadi support di dapur umumnya. Kalau memang kebutuhannya luar biasa banyak. Bayangin kalau misalkan terus kemudian perputaran 1,3 T per hari itu, terus kemudian kita hanya menjadi penontonnya saja, ya eman-eman gitu, eman-eman. Jadi monggo BUMDes atau BUMDesma silakan untuk ambil peran di sana, karena ini di tahun 2025 saya pikir luar biasa berbeda. Karena di tahun 2025 pola pikirnya ya memang dari Pak Gibran sendiri juga mikir begitu. Bahkan ada pembatasan juga terkait dengan penggunaan bahan bakar. Ini subsidi nanti terkait dengan LPG itu nanti juga akan dikurangi dan akan dipersulit sebenarnya nanti ketika ingin menggunakan itu. Maka itu diwajibkan bagi usaha industri kecil maupun industri besar itu diwajibkan untuk mencari yang namanya bahan bakar alternatif selain memakai LPG. Nah, itu sampai di sana Bapak Ibu sekalian, karena memang batu bara kita ini sudah luar biasa untuk berkurangnya, dan bahkan sekelas Python itu sendiri sudah dibatasi untuk mendatangkan batu bara dari Kalimantan. Sudah disuruh oleh Pak Gibran untuk mencari alternatif lain. Maka itu monggo kalau misalkan memang ingin ikut serta dalam hal itu pembangunannya, apa yang bisa kita lakukan di desa terus besar, monggo untuk support sistemnya seperti apa, kita sinau bareng. Saya pun juga demikian, saya pun juga berusaha untuk membimbing kalau misalkan memang ada yang belum paham dan belum tahu, dan saya berkewajiban untuk bisa menyampaikan ini. Itu sedikit dari saya, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Heru. Monggo ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin gini Pak Hendri. Halo Pak Harun. Tadi disampaikan atau di sini masalah makan profesi gratis. Berarti kan untuk sementara yang menangani adalah dari Kodim. Yang perlu kami tanyakan itu otomatis ini di setiap desa-desa kan dalam arti disuplai ya. Contoh misalnya di Teluk Besar ada berapa sekolahan, itu TPI termasuknya.
Masuk Pak. Nah, makanya gini loh, maksud saya gini, maksud saya. Iya, maksud saya gini. Kalau misalnya katakanlah kerjasama yang ditawarkan dari Pak Idris tadi misalnya ya, misalnya bisa dalam arti itu memberdayakan masyarakat desa Teluk Besar. Contoh misalnya untuk penyuplaian bahannya atau dalam arti makanannya mungkin bisa melibatkan warga desa sekitar, misalnya dalam arti kan gini, desa Teluk Besar katakanlah nanti yang menyediakan atau yang menyuplai itu masyarakat Teluk Besar. Contoh misalnya di desa ini misalnya yang berhak mendapatkan makanan berisi gratis itu ada 3.000 anak misalnya di desa Teluk Besar. Nah ini nanti kan dalam arti biar istilahnya ini nanti juga ada apa ya, bisa bilang itu lahan pekerjaan termasuk untuk ibu-ibu atau apa misalnya Pak Aren ya, itu misalnya bisa diberdayakan atau ikut membantu. Nah itu saya kira alangkah bagusnya gitu. Jadi kan yang dijelaskan Pak Aren tadi kan sistem kerjasama, cuma secara spesifiknya Pak Aren belum menyampaikan. Saya perlu tolong dijelaskan secara spesifiknya Pak Aren, biar nanti kami bisa agak paham. Mungkin ini nanti juga bisa kami sampaikan di masyarakat atau mungkin melalui pertemuan antar RT atau mungkin paguyuban bisa kami sampaikan. Yang penting informasi ini jelas dulu gitu, biar kami nanti menyampaikannya tidak salah menyampaikan. Mungkin itu Pak. Materinya panjang, saya nggak bawa slide sebenarnya, tapi materinya kan hari ini untuk masalah ini, jadi ya fokus saja dulu. Jadi ini adalah sekilas informasi begitu, anggaplah ini iklan, tapi memang ini harus kita sambut di tahun 2025. Yang perlu kita ketahui adalah per 2 Januari itu sudah start untuk makan gratis tersebut. Jadi begini Pak Narko, jadi satu dapur umum itu mengampu 3.000 pemanfaat. Jadi termasuk ibu hamil, ibu menyusui, terus kemudian anak TK PAUD, SD, SMP, SMA. Nah ini bisa jadi memang sudah dijelaskan melalui Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tumpang terkait hal tersebut, dan ini mulai bersiap terkait dengan tenaga sukarelawannya. Jadi relawannya nanti akan ngambil masakan itu nanti dari dapur umum, terus kemudian dibagikan. Untuk teknisnya itu lebih kurang nanti jam 7 itu sudah TK SD PAUD itu distribusikan, terus kemudian jam 9 itu SMP, jam setengah 12 itu SMA. Nah berarti desa itu akan punya kesibukan riwa-riwi nanti mobilnya untuk ngambil itu. Jadi misalkan kalau misalkan saya boleh mengasumsikan begini, desa Dua Kerajaan, terus kemudian Tulus Besar itu satu dapur umum. Titiknya di mana saya kurang paham, bisa jadi di sebelah lapangan. Terus kemudian Bogor Slamet, Pring Songo, begitu, ada satu titik di mana di Bogor atau di mana. Terus kemudian Kambingan, Kidal, Ingin, begitu, ada satu titik lagi. Dan ini mulai dipetakan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti terkait dengan ibu-ibu dan lain sebagainya mungkin akan lebih kiprahnya nanti di dapur umum, karena di dapur umum itu nanti ada yang namanya tenaga ahli gizi pasti akan dihitung, dan kebutuhan terkait dengan buah itu juga banyak, bisa pisang, bisa melon, bisa semangka dan lain sebagainya. Dan monggo kalau misalkan memang bisa ikut serta di sana. Yang penting ketika nanti angkat kontrak, setidaknya nanti jenengan akan diangkat kurang lebih 5 tahun. Dan harus bisa memenuhi suplai itu. Ini luar biasa. Jadi nggak main-main ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan memang bisa, monggo, mau di mana, poktan pun kalau misalkan memang produknya luar biasa terkait dengan padi, boleh. Kemudian digiling dan lain sebagainya, naikkan menjadi beras yang sudah
trade atau merek begitu, izin BRT dan lain sebagainya, mengantongi sertifikat halal, SNI, izin edar dan lain sebagainya, itu menjadi persyaratan utama. Karena memang begini, dapur umum nanti akan belanja itu tidak boleh langsung ke mana begitu, tidak boleh. Jadi dapur umum itu akan belanjanya nanti melalui BUMDes atau melalui BUMDesma atau koperasi. Bila BUMDes atau BUMDesma atau koperasi tersebut nggak nututi untuk mencukupi yang diminta, otomatis akan geser ke pihak swasta, eman-eman. Nah, ini kambingan luar biasa peluangnya terkait dengan telur. Nah, ini sedang menjadi pendidikan ini, sudah menjadi pendidikan. Jadi kecamatan-kecamatan yang lain itu sudah mulai belanja ke kambingan. Tapi terbentur lagi. Mengapa demikian? Karena kambingan berdiri secara mandiri. Kok coba yang ada BUMDes yang ada di kambingan bisa masuk di sana, baru mereka akan bisa masuk, karena memang harus masuk di yang namanya e-katalog. E-katalog itu luar biasa lagi masuknya di sana, karena semacam jenengan kan sering buka-buka Shopee ya, harganya ini lebih murah, ini dari Tangerang, ini dari Surabaya dan lain sebagainya. Tentu yang jenengan lihat pasti bintangnya. Kalau bintangnya 5, 4,8 dan lain sebagainya, tentu jenengan akan belanja dari situ. Kalau bintangnya 1 dan lain sebagainya, nggak akan jenengan lirik, kan begitu. Meskipun harganya murah, berarti ada permasalahan kan begitu. Sering ada komplain dan lain sebagainya. Tapi kalau bintangnya tinggi, ratingnya begitu, otomatis jenengan akan dikunjungi, akan diambil barangnya. Dan nanti kalau misalkan itu terus kemudian bisa continue, ya otomatis ikat kontrak 5 tahun. Begitu. Jadi kiprah dari ibu-ibu yang ditanyakan oleh Pak Narto tadi, itu nanti akan bergerak di dapur umumnya, sifatnya diperbantukan. Bahkan kalau misalkan ada tenaga catering dan lain sebagainya, itu nanti pasti akan berganti. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, saya tambahkan Pak Arun ya. Kemarin tadi ada kesepakatan kepala desa sekecamatan Tumpang bahwasanya dengan kriteria penyedia seperti itu, nah, terus uangnya sendiri kan dulu, isinya sistem kontraknya seperti itu. Dengan kesepakatan kepala desa sekecamatan Tumpang bahwa untuk penyedianya itu di yang suplainya itu nanti dipercayakan sama BUMDesma. Karena sistemnya kontrak. Nah, sedangkan kontrak ini nanti uang ini bisa transfer ke BUMDes kalau sudah dilaksanakan. Seperti itu. Jadi sistemnya dengan apa ya? Dari BUMDes. Jadi definitif. Sistemnya definitif. Nah, sedangkan kemarin waktu pertemuan kepala desa itu persyaratannya begitu banyak, harus sistemnya sistem kontrak. Itu. Kedua, penyedia barang. Nah, saya buat Pak Sultan, satu siapin sayurnya, begini deh. Saya siap sayurnya, tapi di kontrak selama 5 tahun bisa kami menyediakan setiap harinya itu sekian kintal. Kan gitu loh, Pak kan? Iya. Seandainya dalam 1 hari ini dibutuhkan 7 kintal. Setiap hari saya akan menyediakan 7 kintal seperti itu. Sedangkan tenaga ahli, tenaga pembantunya ibu-ibunya itu nanti yang harus punya catering. Dan juga itu nanti dibawa pelatihan ke Jakarta Pak Arun katanya. Sedangkan yang penanganan untuk masalah kodim itu kemarin dari Pak Edi yang berangkat ke Jakarta selama berapa hari itu bulannya 1 bulan itu membagikan masalah itu. Untuk tempat itu yang ditunjuk sama Pak Edi itu di lapangan di belakangnya TK. Itu nanti akan dibangun dapur umum. Nah, kemarin sama Pak Nanyopo bisa pembebasan untuk di belakang TK. Jadi diakui untuk dinas perkebunan yang ada di provinsi. Nah, itu nanti
Karena Pak harus punya aset desa. Itu. Tapi insya Allah kalau bisa kompensasi gaya yo. Di situ nanti tempatnya kemarin sama Pak Edi karena diajukan yang di belakangnya kita itu untuk dapur umumnya. Momen. Ya. Yang mungkin ada pertanyaan mungkin masalah ini sekali lagi. Ini kemarin dengan kesepakatan 15 desa yang ada di Kecamatan Tumpang ini untuk penyedia penyembelihnya adalah Bumdesmas. Karena modalnya akeh. Lek Bumdes awake dhewe jadi kemarin Kang Edi. Siapa aku ya? Ini sedikit materi ngomong. Tidak apa-apa ya. Enggak mau kebengian. Enggak, betul rokok mah tulisan dulu. Asik ya bahasanya bener. Nanggung Pak. Oke. Baik, bisa dilihat ya terkait dengan Bumdes atau Bumdesmas sebagai pendukung program makan bergizi gratis. Next. Apa korelasinya sekarang MBG dengan Bumdesmas? Tadi sekilas sudah saya sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian alur kegiatan makan bergizi gratis. Bumdes, koperasi dan pihak ketiga. Kita masih di lock dari pihak kementerian itu masih ngelok dalam artian begini. Ini Bumdes dan Bumdesmas atau koperasi itu diberikan wilayah penuh untuk menjadi pemasok di satuan pelayanan atau sebut aja dapur umum begitu. Satuan pelayanan. Nah, terus kemudian pemesanannya, pengolahan, distribusi, nah masuk ke situ. Terus kemudian yang dilayani siapa saja, ibu hamil, anak menyusui, anak sekolah, jelas gitu. Sudah nggak boleh, terus kemudian lansia dan lain sebagainya nggak boleh di sini, karena sudah haknya daripada posyandu. Next. Alur pemesanan, nah, kebutuhan saluran pelayanan pencarian produk yang dibutuhkan melalui e-katalog. Jadi belanjanya tadi satuan pelayanan atau dapur umum itu belanjanya harus melalui e-katalog. Jadi melalui Shopee tadi bahasanya untuk bisa dicerna gitu. Jadi belanja itu seperti itu karena ini memang anggaran negara. Kemudian pemasokan kebutuhan melalui e-katalog dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau satuan pelayanan itu harus melalui situ. Nggak boleh terus kemudian datang lagi ke kaji kolek begitu tuku telur satu, nggak boleh. Begitu nantinya nggak boleh. Next. Saya singkat saja. Terus nggak ada di sini. Terus nah ini stop. Nah, penempatan ada 937 titik ini di 514 kabupaten. Ini di bulan November udah uji coba di Majalengka. Terus kemudian pelayanan makan gratis harus terbentuk setidaknya 937 titik per 2 Januari. Itu sudah mulai start. Berarti satuan pelayanan itu akan melakukan pembelanjaan di minggu keempat. Di minggu keempat itu sudah mulai mendatangkan beras, sayur, telur, buah dan lain sebagainya. Karena 2 Januari start. Penempatan tahap 2 sebanyak 1063 orang pelayanan untuk MBG di 2000 titik. Jadi kalau misalkan di bulan Januari itu ada 900, berarti di bulan April itu harus tercipta 2000 titik. Nah, ini mau jadi penonton atau mau ikut serta? Oh, penempatan 3000 titik itu per Mei Juni tahun 2025. Terus kemudian ketika mencapai 5000 titik itu di bulan Juli 2025 baru argonya berjalan start 1,3 T itu per hari. Jadi 1,3 itu enggak terus kemudian 1 tahun gitu, tidak. Tapi itu 1,3 itu per hari. Nah, ini saudara-saudara kita yang di Papua dan lain sebagainya terlayani gitu. Paham ya? Jadi progresnya itu sudah sampai sini, sudah persiapan. Tapi karena memang Bumdes atau Bumdesmas yang mengajukan badan hukum mengurusi ini juga masih belum siap, akhirnya diambil alih oleh TNI AD. Jadi Kodim itu dimanfaatkan, begitu bahasanya. Oke, dari sini next. Next lagi. Skenario rantai pasok pakan dan lain sebagainya. Saya pikir di sini jelas tadi karena memang kesimpulannya. Next.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satuan pelayanan, jenengan bisa persani di situ sudut itu. Jadi sirkular ekonomi itu seperti itu. Dibutuhkan apa saja di situ. Mulai sayur, wortel dan lain sebagainya. Padi itu bisa digandeng, potan dan lain sebagainya ketika produksinya melimpah. Jadi jangan sampai ada keluhan terus kemudian gak iso kedol gabai. Jadi begitu. Jadi dikeno nang slab terus kemudian dimasukkan lagi, dihandle, dimasukkan lagi storenya ke BUMDes. BUMDes bisa melakukan pelayanan di satuan pelayanan tadi. Apalagi nanti sayur dan lain sebagainya itu sudah. Jadi luar biasa kebutuhannya. Next. Nah di sini BUMDes dan koperasi yang ada titik merah, yang garis-garis putus merah itu, di situ perannya. Dan ini dikunci oleh kementerian. Itu ada logonya Kementerian Desa. Bukan katanya Harun, bukan. Tapi ingat BUMDes dan koperasi yang diberikan wilayah. Ya, Bulog aja nggak boleh masuk. Harus melalui BUMDes, bayangkan. Nggak boleh. Nggak boleh, satuan pelayanan ngambil di Bulog nggak boleh. Harus melalui BUMDes dan koperasi. Ya. Pertanyaannya BUMDes dan koperasi hingga sampai saat ini masih belum siap. Karena memang ada BUMDes yang hanya jadi BUMDes, ada sudah nggak ngurusi baju hukum dan lain sebagainya. Padahal yang boleh masuk di situ adalah persyaratannya sudah berbaju hukum. Karena ini mengelola anggaran, KPPA-nya nanti, kuasa pengguna anggaran itu nanti di situ. Nah itu peternak ayam dan lain sebagainya, kambing boleh lah, ayam boleh lah, gitu. Karena memang dibutuhkan. Baru terus kemudian disuplai ke unit pelayanan. Di unit pelayanan nanti baru dibagikan ke anak, ke ibu hamil, ibu menyusui dan lain sebagainya. Ini nanti benturan lagi dengan program posyandu. Yeah. Next mas. BDN pengelola satuan pelayanan gizi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau desa ingin kiprah, desa mau membangun yang namanya satuan pelayanan, syaratnya ini. Luas lahan 400 meter persegi. Luas bangunan 2 meter persegi. Jenis ruangan ditentukan BGN, ada dapur, ada ini dan lain sebagainya. Jadi Pak Argo nanti kalau misalkan ini mau diaplikasikan, diimplementasikan kepada masyarakat, monggo bila memang desa siap dibangun itu. Tapi kalau misalkan dari BUMDesnya tadi sudah usaha utamanya jauh, usaha utamanya sampah ya Pak. Air dan sampah. Nah itu kalau misalkan dikembangkan jauh. Ketika nanti barang itu didistribusikan ke sekolahan, itu nanti nggak boleh dibuang. Itu dimasukkan di kantong. Setelah dimasukkan di kantong, dibawa lagi ke satuan pelayanan. Dari satuan pelayanan nanti store. Kalau misalkan BUMDesnya di sini ngurusin sampah, ini dikasih sampah, disuruh ngolah. Itu. Jadi bukan terus kemudian hanya jual jasa dalam artian ngambil sampah dari sini dibuang ke Paras, dari sini dibuang ke Paras, enggak. Nanti itu bisa diolah, entah mau jadi pupuk dan lain sebagainya. Sepertinya muatannya sudah banyak, karena di desa juga sudah dilakukan pelatihan pengolahan sampah dan lain sebagainya. Jadi monggo silakan dimanfaatkan kalau misalkan memang mau. Jadi ambilnya di sini kiprahnya. Mulai dari bangunan, mau ambil sampahnya, sampah basah itu tadi, boleh. Nanti bagian akan diserahkan, nggak boleh dibuang. Makot, nah itu tumpang sudah mulai itu. Makot. Okay. Nah terus kemudian tenaga kerja lokal sekitar 30 atau 45 orang itu menyerap tenaga lagi. Terus kemudian BGN itu membayar sewa tahunan untuk lahan. Jangan khawatir, TKD yang dipakai disewa Pak. Bangunan jenengan. Persyaratan ditentukan. Gitu ya. Next. Tahapan persiapan BUMDesa. Nah, ini tadi saya sampaikan sekilas tadi. Nama BUMDesma resmi. Itu masuk di portal itu, badan hukum itu harus diurusi, NPWP BUMDes itu juga harus dibikin sehingga mengantongi yang namanya RIB, masuk di OSS, terus kemudian bisa masuk di KBLI. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan KBLI ini adalah seolah-olah begini, kalau misalkan jenengan mengenalnya itu SIU,
surat izin untuk usaha. Nah ini KBLI kalau versinya ini. Jadi klasifikasi baku 8. Dodolan sandal itu juga harus mengantongi KBLI. Terus kemudian usaha sampah itu juga mengantongi KBLI. Di tahun 2017 itu hanya 5.000 item, tapi di tahun 2020 menjadi 7.000 item macamnya. Jadi semakin rinci lagi. Ya. Produk komoditas, KBLI, katalog, dari masuk di e-katalognya lagi. Jika sudah berhasil menjadi pemasok, nah ini baru rekening bank yang dituju. Tidak harus bank Jatim, Bapak-Ibu sekalian, karena ini sifatnya nasional. Kalau Bank Jatim itu kan bank daerah, jadi hanya di Jawa Timur saja. Jika membutuhkan sertifikat tanah dalam proses penyiapan slot BUMDes untuk e-sertifikat dan lain sebagainya, dihubungi itu sama Kementerian ATR BPN, nanti akan diterbitkan. Jika membutuhkan haki dan lain sebagainya, ini dari PDTT. Next, ini tahapan BUMDes. Nah ini KBLI yang harus dikantongi izinnya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita mau setir kendaraan roda 2, kita harus mengantongi SIM C. Nah ini harus dikantongi. Terus kemudian kalau misalkan kendaraan roda 4 harus SIM A, lebih dari 4 harus SIM B. Nah ini harus dikantongi. Rumit? Iya memang rumit, saya jawab. Ribet? Iya memang ribet. Tapi kedepannya ketika hal ini sudah terjadi, saya pikir keren. Next. Oke, kayaknya cukup tuh. Sudah tuh kayaknya. Oke, singkat ya. Jadi cukup jelas. Jadi ke depan MBG itu nanti akan merambah. Tidak untuk kemungkinan nanti bisa di desa Tulus Besar dapur umumnya. Bisa juga dapur umumnya ada di Luwet, tergantung tuh nanti titik tengahnya di mana. Jadi siap-siap saja nanti dari desa terkait dengan operasional. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya. Monggo ada tambahan. Tenang aja. Pak Cari, instruksi Untuk tambahan untuk Pak Lurah ini mohon bantuan pemikiran karena info dari Pak Binsa ID. Pak Nan mohon dikoordinasikan dengan Pak Binsa. Kalau bisa kemarin ukuran yang mau dipakai dapur itu masih 15. Nah standarnya itu kan 20 meter kali 30. Nah kalau bisa ini kan ketemunya 15. Mungkin kalau memang kebetulan kalau memang ditempatkan di pusat, kalau bisa diusahakan ditambah lebarnya Pak. Nah, aneh atau nilainya sesuai standar. Pasakan mana? Ya, Presakan gitu. Minta dulu layoutnya Pak. Jadi layoutnya dari Pak siapa Pak? Pak Edi. Layoutnya minta dulu seperti apa sih bangunannya, warnanya di mana, settingannya seperti apa, sehingga ketika jenengan menarik garis itu udah pas. Karena memang 400 meter persegi. Ya, 200 meter persegi itu loh. Persyaratannya sih. Yang jelas warung itu kalau yang apa namanya panjangnya sudah cukup, kurang lebarnya aja. Nah, mungkin kalau memang para pemakai lapangan kalau bisa tempatnya kiper itu agak digeser, Bisa Pak, mungkin bisa. bisa nanti digeser. Oke, terima kasih. Biar nanti tak sampaikan ke Pak Babinsa lewat Pak Kepala Desa. terima kasih pada infonya. Bu, cekal nih. Jadi Bayar jangan. saya cekal nih. Cuma kalau lagi menggarisbawahi inti dari diskusinya tadi. Yang pertama dari BPD ini mengharapkan tim LKP ini jadi ujung tombak dari perencanaan desa.
Dan ini memang sedang berusaha nih Pak Narkomi. Nah, juga mungkin Pak Harun merasakan, karena apa? Tahun 2023 ini saya baru masuk jadi Sekdeswan, termasuk Pak Kades juga baru dilantik dengan segudang permasalahan. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki. Apalagi pertanyaan Pak Harun dulu mungkin tahu pas RKP ini kok penjelasannya kurang ya, mungkin bisa dirasakan sekarang, mungkin dikit-dikit ini sedikit ada perubahan. Kami masih berusaha, termasuk tadi disinggung Pak Harun, manuver ini ya salah satunya target dari kami pribadi, bahwasanya APBDes jangan sampai telat, karena makanya ini tak langsung takkan perubahan APBDes ini harus segera selesai. Kalau misalkan ini kita undang tokoh masyarakat dan lain sebagainya, ini poin Jawa Desember mungkin sih turun mantunya. Padahal ini perubahannya juga agak terlalu signifikan. Jadinya tak persingkat seperti ini agar tim RKP maupun pemerintah desa ini fokus untuk di tahun 2025. Dan kemudian tadi Pak Harun menyampaikan untuk ketahanan pangan, mungkin ini akan dibahas di hari Senin, Pak. Karena hari Senin pemerintah desa ini diundang di kecamatan untuk menyampaikan draft APBDes. Itu Pak Kades, saya dan Mas Hafiz selaku koordinator perencanaan untuk memaparkan draft ini. Di sana kan juga ada penampil desa, mungkin akan mensosialisasikan juga terkait ketahanan makan bergizi gratis ini. Kemudian juga perlu diketahui kembali ke fokus ke depan nih. Kalau ini kan sudah clear ya tadi ya, terkait 2025 sampai dengan Musdes RKP tahun 2025 kemarin kan usulan sudah kita tampung semua dari tim RKP. Kembali ke percepatan lagi, ya memang ada perubahan Pak. 2023 menyusul 2024 kami RKP kemudian pemerintah desa menyusun APBDes hanya waktunya 1 bulan. Ya Pak, wajar ya, mohon dimaklumi ini banyak kekurangan di tahun ini. Nah ini harus dimaklumi lah, termasuk RT 42 nih. Sebenarnya semua berdampak karena kita masih menyempurnakan ini. Nah, kemudian garis besarnya juga bahwasanya pemerintah desa ini nggak tinggal diam. Maksudnya kita berusaha sebaik mungkin memikirkan yang terbaik untuk wilayah masing-masing. Yang terutama seperti yang dikatakan Pak Kades, kita nggak langsung mau ini. Nah, kita tetap memperhatikan aturan yang ada. Jangan sampai permasalahan di desa yang kita tahu sebelumnya ini terulang kembali. Itu. Dan di RKP 2025 belum masuk ini Pak terkait sumur bor dan juga pipanisasi, karena anggaran ini kan kurang dan di RKP ini belum ditambahkan Pak. Jadi mohon izin, maksudnya untuk dari Bapak BPD dan tim RKP bila mana nanti ini perlu kita bahas secepatnya, mungkin setelah pembacaan draft di kecamatan. Karena kemarin juga ditanya ke kecamatan untuk mempersiapkan untuk hari Senin, saya juga menyampaikan bahwasanya ini untuk di draft RKP sudah dimodif nih. Kalau kita sudah tahu model, cuma tinggal 2 kegiatan ini saja yang pembangunannya ini bertahap karena membagi anggaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan alhamdulillah kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga kegiatan di tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, dan mohon doa restu panjenengan sedaya untuk 2025, semoga APBDes tidak telat lagi Pak. Ya harapannya Desember ini selesai, tapi kita tidak tahu
realitanya nanti bagaimana, semoga kita clear karena 2024 kita tuntasnya Maret Pak. Ya sama mungkin rodo ono blesetnya mungkin Januari, tapi saya usahakan Desember sudah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk doa Pak Imam. Ini saya tanya nih, untuk perubahan APBD ini sudah setuju semua nih? Setuju Pak. Jadi kan nggak ada kendala nih. Nah, terima kasih. Jadi ini kan persetujuan kita semuanya nih. Pak Imam, sebelum ditutup dengan doa, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan dan penjelasan presentasi pada malam hari ini. Saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.